Ini yang diingkari oleh kelompok-kelompok dajjal imat ini. Ini kitab abad keempat tuh, jangan main-main. Bah Hashim dari Alawiyin, banyak para kabir, hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Galil adab, biadab itu kelompok-kelompok imat itu. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap mereka. Ini kalau dibiarkan ini, Dajjal ini akan mempengaruhi orang-orang awam. Betul. Ibn Ali Zainal Abidin, Ibn Husain, Ibn Ali Ibn Abi Talib, suami dari putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah Az-Zahra. Itu anak yang kedua. Ini yang diingkari oleh kelompok-kelompok dajjal imat ini. Ini kitab abad keempat tuh, jangan main-main. Ini kitab abad keempat. Jangan main-main dengan kitab ini. Ini pegangan para kiai, pegangan kiai-kiai sepuh. Makanya mereka tidak ragu lagi dengan para habaib Alawiyin. Loh, Alawiyin dari mana Habib? Sayyidil Imam Abdullah punya anak, salah satunya Alwi. Faham tidak? Faham tidak? Dari Alawiyin ini pecah. Ini saya tunjukkan, ya. As-Segaf itu dari Alawiyin. Bin Syihab dari Alawiyin, bin Syekh Abu Bakar bin Salim dari Alawiyin, Al-Haddad dari Alawiyin, Al-Hamid dari Alawiyin, Al-Attas dari Alawiyin, Al-Jufri dari Alawiyin, Bah Hashim dari Alawiyin. Banyak para kabir, hampir mayoritas wali-wali di Indonesia ini, di dunia ini 60-70% Alawiyun. Ini yang dinafikan, ini yang diingkari. Galil adab, biadab itu kelompok-kelompok imat itu. Saya berjanji nanti saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap mereka. Jangan macam-macam. Anda telah membangunin harimau yang tidur. Kami akan buat goncang nanti dunia ini gara-gara sampean. Yang ketiga siapa? Yang ketiga anak dari Ahmad Muhajir ini adalah Ali bin Ahmad ibn Isa ibn Muhammad ibn Ali Uraidi Ibn Ja'far Sadiq, Ibn Muhammad Al-Baqir, Ibn Ali Zainal Abidin, Ibn Husain, Ibn Ali Ibn Abi Talib, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suami dari tercinta, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, putranya bernama Husain bin Ahmad bin Isa ibn Muhammad ibn Ali Uraidi ibn Ja'far Sadiq ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib. Jadi empat-empatnya ini anak dari Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Ini kalau dibiarkan ini, Dajjal ini akan mempengaruhi orang-orang awam. Betul? Betul?
saya harus membuka dengan ilmiah. Betul? Saya harus membuka dengan kitabnya. Kitab ini tidak ada yang membantah kitab ini kecuali aliran sesat Wahabi dan Syiah. Imad selalu mengambil kata-kata dari Bimbas, selalu mengambil kata-kata dari Syekh Mikbil. Jangankan Alawiyan yang dinafikan, kuburan Nabi di Madinah aja dinafikan oleh Syekh Mikbil. Apa itu yang sampai mau ikutin? Kita ini tidak gila hormat. Tapi pada saat dia mengatakan Alawi Jahannam, Alawiyin Jahannam, tunggu. Suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih shock terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Saya ingatkan kepada para santri, baik yang ada di Jember, atau yang ada di Banyuwangi, atau yang ada di Lumajang, atau yang ada di Probolinggo, atau yang ada di Pasuruan, atau yang ada di Madura, atau yang ada di Surabaya, para santri, jikalau ada kelompok-kelompok imat, kelompok-kelompok pencaci maki Sada Alawiyin ini, pertama laporkan dulu kepada aparat kepolisian. Tapi kalau kepolisian tenang-tenang saja, polisinya tidak mau menggerak, polisinya malah memberikan fasilitas, umpamanya kita akan kasih shock terapi mereka dengan tegangan tinggi, sebagaimana kita kasih shock terapi terhadap orang-orang Syiah. Kita akan kasih shock terapi terhadap mereka. Tunggu waktunya. Kalau Syiah kita bisa sikat, kita bisa bumi hanguskan. Apalagi kelompok-kelompok Dajjal Imad ini. Kira-kira dibiarkan atau dilawan? Itu artinya mencaci maki para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, menyalahkan nasab-nasab sanad keguruan para kiai kita. Sampai berani-beraninya mengatakan Alawi Jahannam, nasab kalian palsu, biadab. Lihat, saya kasih peringatan terhadap kelompok-kelompok Imad dan kelompoknya. Suatu hari saya akan kasih shock terapi dengan tegangan tinggi kepada saya. Ingat, tidak ada orang yang ingkar membantah kitab abad 4 ini. Abna li imam, anak-anak daripada imam, fil Masri wa Syam, wal Hasani wal Husain. Ini kitab abad keempat yang dipakai sama si Imad itu hanya abad ke-7. Itu banyak kedustaan, banyak bohong, banyak dikabur-kaburkan. Saya meneliti terus apa yang dia omongkan. Saya meneliti dalam kitab-kitab mereka yang lain. Saya akan bongkar. Nanti ada waktu, apa yang dia baca saya akan bongkar semuanya. Ada kepalsuan di dalamnya, ada yang dikaburkan, ada yang ditutup-tutupi. Ada apa sebetulnya? Kenapa kalian benci kepada para habaib? Apa salah mereka Sada Alawiyin? Kami akan kasih shock tegangan tinggi nanti. Kami akan berikan shock tegangan tinggi. Makanya kami periksa. Ada kelompok Imad tadi malam di Jember. Saya katakan, kenapa tidak lapor secepatnya? Kita akan kasih shock terapi. Dimanapun dia sembunyi, kita akan kasih shock terapi. Kita periksa beberapa tempat yang mencurigakan. Tidak ada, kita akan kasih shock terapi. Setuju tidak? Setuju tidak? Kira-kira Dajjal ini dibiarkan atau dilawan? Dibiarkan atau dilawan? Saya ingatkan kepada jamaah pengajian, sekali lagi, baik yang ada di Pasuruan, yang ada di Tanggul, yang ada di Jember, yang ada di Bangil, yang ada di Surabaya, yang ada di Madura, bangkit panjenengan sedaya sampai neneng panjenengan. Para habaib apa neneng? Wah, menantang, ayo di sini 24 jam, didatangi nggak ada. Tak iblis sungguhan. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih shock terapi tegangan tinggi nantinya.
Kalau Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih shock terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini, kita akan berikan shock terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Setuju? Setuju? Kita akan kasih shock terapi. Kita akan kasih shock terapi nanti. Ini kitab, sekali lagi, tidak ada yang bisa membantah ini kecuali Wahabi. Kelompok-kelompok sesat. Ini kitab abad keempat. Mungkin kalau tidak ada kitab, Anda bisa bertanya-tanya, meragukan, betul nggak ini? Betul. Ini kitab abad keempat. Siapapun boleh berhadapan, boleh membacakan, boleh mengartikan, sama tidak dengan arti yang saya sebutkan. Makanya jangan sok-sokan menyalahkan perjalanan para sesepuh kiai-kiai kita. Mereka itu orang pintar, orang alim, punya pegangan-pegangan tersendiri, punya marja-marja tersendiri. Ini tidak diajak diskusi, diajak dialog, diajak debat terbuka, nggak datang. Beraninya cuma kata-kata, Alawi Jahannam, lihat nanti. Ini belum kena portapor jolon dia. Mungkin yang portapor jolon ambur ya. Betul? Betul? Tak bisa dialog orang Wahabi ini Pak, tak bisa portapor jolon burambu. Setuju? Yang penting kita kasih tahu kepada aparatur pemerintah terlebih dahulu. Kalau apa perintahnya tenang-tenang, sudah beres, jihad fisabilillah. Setuju? Saya sudah instruksikan pada para santri. Saya minta kepada Alawiyin, gam, ayo Alawiyin, gam. Bangkit kalian ya Alawiyin, para ulama-ulama Alawiyin, la taskutun. Jangan diam. Memang diam itu emas. Tapi kadang-kadang diam itu diibaratkan seperti api dalam sekam. Membakar kalau kita biarkan. Kadang-kadang permasalahan itu perlu argumentasi yang kuat, tidak cukup dengan diam. Perlu pembuktian, perlu kitab, perlu sejarah. Dan kami telah menemukan kitab abad keempat, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang ingkar kitab Abna'ul Imam fil Masyri wa Syam ini abad keempat kecuali Wahabi. Wahabi itu memang pembenci habaib, pendusta, pembohong. Lihat nanti, sabar nanti. Tidak bisa dibiarkan ini kelompok-kelompok Dajjal ini tidak bisa dibiarkan. Betul tidak? Betul tidak? Tunggu waktunya. Pasti kami akan beri shock terapi, tegangan tinggi, bukan dengan tegangan rendah, tegangan tinggi. Setuju tidak? Mudah-mudahan Indonesia dijadikan aman oleh Allah Ta'ala.